dari kalian semuanya? Anda yang maksudnya bagaimana? Kita tunggu dari jam 2, ya Mas Ganang? Sampai jam berapa ini? Ini yang saya benci dari kalian. Kalian selalu mengelak, membela diri kalian seolah-olah kalian itu tidak bersalah. Loh, Anda mengirimkan pesuruh untuk membacakan surat dan di surat itu tertulis jam 2. Sekarang jam berapa? Sudah mau terang. Buruan kapira gue. Kau benar-benar ingin melakukan peperangan atau kau hanya menyerahkan diri kalian untuk dihabisi oleh kami? Ya kami sesuai. Assalamualaikum. Ya, jelasin Mas, bagaimana lagi ini? Apa maksudnya? Maksud yang seperti apa? Yang saya dapatkan berita bahwasanya kalian sudah siap untuk melakukan sebuah peperangan. Tapi mana? Kau hanya datang berlima, bahkan berenam. Di mana para sahabat yang kau bangga-banggakan yang selalu ada di belakangmu di saat kau menderita? Di mana mereka semuanya? Nih, dengarkan baik-baik. Dengarkan. Kau berjanji dari jam 2 malam hingga jam 5 pagi. Saya tunggu di sini tidak ada sedikit pun pergerakan dari dirimu. Dikira ngantuk. Iya dan, saya ngasih melengkung. Saya tanya kembali kepada dirimu. Kau bersungguh-sungguh untuk melakukan peperangan atau hanya kau datang menyerahkan nyawa kalian? Jika kau hanya datang menyerahkan nyawa kalian, buat apa pasukan saya kumpulkan untuk menyerang dirimu? Hati-hati. Peperangan memiliki strategi sendiri-sendiri. Jangan pernah menganggap musuhmu itu adalah musuh yang rendah. Bisa jadi kedatangan 6 orang di sini bisa menghancurkan satu kerajaanmu. Betul. Kita tidak pernah tahu bukan seberapa banyak pasukan yang kau miliki, namun cerdasnya yang dinilai dalam peperangan. Tinggal saya loh. Kita perlu senjata yang hebat. Iya. Bambu runcing Indonesia bisa merdeka. Ya, orang bicara yang Ada Nabi lawan berapa ribu itu? Hanya Jangan menganggap remeh. Silakan datangkan semua pasukanmu. Jika memang hanya kalian berenam saja, mungkin saya tak perlu mengundang seluruh pasukan yang sudah saya siapkan. Saya akan menghadapi kalian sendirian. Walaupun saya harus mati di tanganmu, saya lebih terhormat daripada saya membawa beribu pasukan hanya untuk melawan kalian saja. Bisa jadi, ya. Yang tidak terlihat itu banyak. Makanya hati-hati. Kau terlalu merendahkan kami. Saya sudah mengelilingi tempat ini dan saya sudah memeriksa semua lini. Bahkan tempat yang mungkin tidak bisa diketahui sudah saya periksa semuanya. Tidak ada satupun dari pihak kalian yang siap untuk melakukan peperangan. Kau di sini ingin menghina saya atau apa? Ini yang mungkin saya tidak senang darimu. Kau tidak tahu rencanaku seperti apa. Lebih baik kau persiapkan semua pasukanmu. datangkan. Nanti giliran kamu mati, saya rasa peperangan ini tidak adil. Karena apa? Manusia itu curang. Saya tidak mau masalah itu timbul setelah aku mati. Siapkan saja dulu, jangan banyak bicara. Tidak perlu. Jika memang saya harus mati di tanganmu detik ini juga dengan semua rencana yang sudah kau siapkan, saya akan menerima kekalahan itu. Saya lebih hina jika saya memanggil beribu pasukan saya hanya untuk melawan kalian. Lebih baik saya melawan kalian berenam dan saya mati sekarang. Kamu tidak masalah. Sombong amat. Jika memang seperti itu, oke, deal. Yo. Peperangan ini kita akan laksanakan setelah kita melakukan sebuah perjanjian. Baiklah. Apa perjanjian yang kau inginkan? Yang pertama,
peperangan ini kau sendirian itu kemauanmu sendiri. Ya. Yang kedua, sebelum peperangan ini terjadi, saya meminta saksi. Dan saksi itu permintaan dariku. Baik. Karena apa? Saya tidak mau nanti setelah peperangan ini selesai, nanti timbul masalah baru. Betul. Saya harap yang bersangkutan langsung hadir melihat kita bertarung. Baik. Masuk. Saksi siapa yang kau inginkan? Tentunya yang bersangkutan langsung Dewi Lanjar. Baik. Itu satu. Baik. Tidak cukup di situ. Dia sosok perempuan, saya butuh saksi satu lagi. Siapa kau tahu? Atmo. Ya. Karena dia yang selalu membuat masalah. Urus Permasalahan ini. Atmo. Baiklah. Itu adalah permintaanmu. Apakah ada lagi permintaan yang ingin kau ucapkan dan kau berikan itu kepada saya? Katakan Mas. Cukup. Saya tidak mau muluk-muluk. Saya mau permintaannya sederhana. Asal Dewi Lanjarsari melihat, Atmo yang selama ini merusuhin kita melihat, dan mereka melihat dengan kepala mereka sendiri, dengan peperangan ini selesai, tidak ada masalah baru. Bagaimana? Baiklah. Dan saya meminta satu hal kepada dirimu. Apa? Saya akan membawa Putri Dewi Lanjarsari ke sini. Dan jika terjadi sesuatu terhadap Putri Dewi Lanjarsari, itu tidak ada bagian di dalam rencana peperangan antara kita ini. Ya, maka dari Sampai Putri Dewi Lanjarsari terluka ataupun kau bunuh secara tiba-tiba, berarti di sini seluruh kerajaan tetap akan menyerbu dan menghakimi kalian. makanya bikinlah Penjagaan. penjagaan yang hebat. Agar apa? Agar menghindari sebuah kecurangan. Saya transparan. Betul. Saya di sini jujur. Baiklah, jika memang itu yang kau inginkan. Karena saya lebih puas jika saya harus menghukum secara langsung siapa pembunuh dari Tuan Raja Rakasota. Dia adalah raja yang baik. Dia adalah raja yang bijaksana. Saya akan panggil saksi yang kau minta. Silakan, panggilkan sekarang juga. Iya, Ratu Suli. Baik, teman-teman. Kita meminta saksi dari kerajaan Dewi Lanjarsari agar mereka paham dan mengerti dan Saya jamin keselamatan Putri Dewi Lanjarsari. Putri Dewi Lanjarsari. Saya Tuan Ratu Suli. Ya, Tuan Putri. Di pagi hari ini adalah penentuan di mana saya sendiri yang akan menghukum pembunuh dari suami Raja Rakasota. sebelumnya, Assalamualaikum Tuan Dewi Lanjarsari yang baik, dan Assalamualaikum Atmo. Saya akan jawab salam untuk terakhir kalinya karena mungkin saja kau tidak akan selamat di peperangan ini. Jawablah yang baik. Tetapi ngomong-ngomong, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ngomong-ngomong apa? Kau datang hanya sejumlah ini. Mohon maaf Tuan Ratu Suli. Apakah ini bentuk penghinaan manusia-manusia terlaknat ini kepada kita? Maka dari itu, saya sengaja mengundang dirimu dan Putri Dewi Lanjarsari untuk menjadi saksi. Karena pertarungan ini hanya akan dilakukan dengan keenam manusia ini dengan saya. Saya sendiri yang akan menghukum mereka. Saya sendiri yang akan membuat mereka bertanggung jawab
atas semua perbuatan yang dilakukan kepada Rajara Kasota. Bagus sekali Tuan. Beri saya waktu untuk berbicara dengan Atmo dan Dewi. Silakan. Sampaikan saja apa yang ingin kau sampaikan. Saya menginginkan kau mundur 2 langkah dari tempat ini. Apa yang ingin kau katakan? Sebelumnya Hati-hati, Putri Dewi saya Sekadar. meminta maaf Tuan Dewi Lancarsari. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Tuan Putri Dewi Lancarsari. Saya meminta maaf sebesar-besarnya jika memang menurut pandangan Dewi Lancarsari saya adalah manusia yang salah. Namun jika memang pagi hari ini adalah kematianku, sebelum kematianku saya utarakan dan saya jujur sejujurnya, saya bukan bagian dari apa yang Tuan Dewi Lancarsari pikirkan. Seperti yang Dewi tahu, hubungan saya dengan Tuan Rajara Kasota begitulah saya. Apa ya saya manusia sebodoh itu? Banyak jasa Dewi dari Tuan Rajara Kasota yang selama ini membantu kami. Tidak mungkin manusia yang waras seperti saya membalas dengan kekejian, apalagi tega untuk meracuninya. Kemarilah. Itu yang di luar pikiran saya. Kau harus Kau sudah bersahabat lama Putri Dewi Lancarsari. dengan suami. Tapi nyatanya apa? Baiklah Tuan. Saya akan Bukti-bukti sudah terlihat jelas. Saya tidak menyangka kau benar-benar jahat. Kenapa Tuan Putri hanya memandang itu sebelah saja? Kalau kita tarik kesimpulan dari awal, jika ada kecurangan dari manusia. dan kita sangkutkan dengan pikiran akal sehat, apa untung saya membunuh Tuan Rajara Kasota? Untuk apa? Saya tanya kepada Tuan Putri. Saya tidak pernah tahu Dan kalau memang apa maksud dari semua ini. dilakukan Tentunya kaulah yang oleh tahu. Tuan saja di sini, Yang jelas kau benar-benar tega. mereka mati. Keadaan tersiksa. Sudah berapa banyak Ulur waktu untuk selesai. Rajara Kasota membantumu. Bahkan Marjika juga ikut membantu kalian. Tapi semuanya sudah menjadi kenangan. Kenapa kau lakukan itu? Karena mungkin saya sudah jahat, Tuan Putri. Dari dulu memang saya jahat dan terbukti berulang-ulang kali. Andai saja saya tidak mengenal dirimu, mungkin saya akan bahagia, bahkan tidak akan kehilangan. Bagaimana bahagia gimana saya di dalam pusaka? Kau tidak diizinkan untuk berbicara. Diam kamu. Biarkan si Ganang brengsek itu Apa yang maksudnya? berbicara. Ingat Mbak, jangan emosi Mbak. 2 tahun mungkin udah. Dari mana kamu? Siapa yang mau bebaskan kamu? Siapa yang mempertemukan kamu dengan Rajara Kasota? Kau hanya memanfaatkan cara. Kau ingat? Saya mengingat itu. Tapi bukan. Itu bukan. Kami sudah jelaskan bahwasanya bukan kamu dalam Aku bajingan kau manusia. Mundurlah, Kau benar-benar licik. saya orang jahat, mundurlah. Kau benar-benar kecil. Yang kau katakan
Atmo akan dijadikan saksi. Tapi malah kau ingin membunuh saya dari belakang. Untung saja Atmo dapat melindungi saya. Jika Atmo tidak melindungi saya, mungkin saya yang terkena anak panah itu. Saya sudah... Apakah anak panah itu yang kau gunakan untuk membunuh Damar? Bajingan kau. Sudah saya bilang dari awal, jangan pernah menganggap remeh musuh. Saya ini orang jahat. Perjanjiannya seperti apa? Oh, di sini saya tidak peduli dengan perjanjian. Nikmati saja penderitaan kalian. Baik, sembunyilah. Biar saya yang menghadapi semua makhluk sesuai dengan rencana yang sudah mereka siapkan. Saya akan membuat mereka bertolak lutut di depan saya. Menjauh. Siapa itu turun? Ini guru kameranya. Apa? Damar. Oh itu Damar. Oh Damar. Satu lagi siapa itu? Damar, Dos. Kamu siapa? Mas? Tanya saja itu. Putraku Baliko. Baliko. Baliko? Bagaimana mungkin Damar masih hidup? Putraku. Damar masih hidup. Anjakaling. Bisa kau tanyakan kepada mereka. Apa yang kau lakukan, Damar? Kenapa kau menyandra putraku? Saudaramu seperti itu. Apa maksud semua ini? Kami seluruh kerajaan mengetahui bahwasannya kau itu sudah dibunuh dan kau itu sudah mati. Kenapa kau masih hidup? Dan kenapa putraku Baliko kau sandra seperti itu? Apa yang kau lakukan? Maksud gua apa mengatakan seperti itu? Bisa gini nggak sih? Saya kurang Yang benar saja. Apakah semua ucapanmu itu bisa dipertanggungjawabkan, Damar? Baliko! Baliko! Maksudnya apa? Apakah benar yang dia ucapkan oleh kamu? Apa maksudmu, Damar? Dia itu saudaramu. Kamu hidup, putraku. Saya masih hidup. Bagaimana ceritanya? Yang dikabarkan bahwasanya kau itu sudah mati. Ternyata masih hidup. Dan malah sekarang kau menyandra saudaramu sendiri. Apa maksud semua ini? Apa maksudnya ini? Ibunda, saya mohon maaf karena sudah membuatmu khawatir. Baliko! Romo. Dan saya ingin mengatakan sesuatu. Saya harap Ibunda mau mendengarkan apa yang saya katakan. Katakanlah. Mohon maaf. Apakah yang baru saja membunuh Atmo adalah dirimu? Tolong diam terlebih dahulu, Paman. Saya ingin berbicara dengan Bunda. Seperti ini, Ibunda. Mohon maaf sebelumnya. Damar sarankan tidak usah dilanjutkan peperangan ini. Apa maksudnya? Manusia ini, terutama Paman Gana, dia tidaklah bersalah. Kau selalu saja mengatakan itu. Dia tidak bersalah, Ibunda. Tidak bersalah bagaimana? Sudah jelas-jelas. Manusia ini sudah membunuh ayahmu. Bukan, Ibunda. Ini semua adalah kekeliruan. Ini semua adalah salah paham.
Ceritakan sedikit saja, Damar. Baik, Paman. Memang benar. Ayah meninggal karena telah diracun oleh manusia. Sudah jelas. Itu adalah kebenarannya. Tetapi bukan Paman Ganang yang melakukan semua ini. Siapa lagi? Manusia. Bukan juga teman-temannya. Siapa lagi manusia yang dekat dengan Tuan Raja Rakasota kecuali mereka? Kok bisa santai atau tidak? Menghargai Damar ngomong sama ibunya. Justru pelaku yang sudah meracuni dan membuat ayah meninggal dunia adalah pihak dari keluarga kita. Maksudmu? Ibunda tidak salah mendengar. Semua permasalahan, semua kegaduhan yang terjadi di kediaman kita bukanlah Paman Ganang pelakunya, melainkan orang terdekat kita. Salah satu anggota keluarga kita. Maksudmu kau menuduh Baliko? Saya belum mengatakan bahwasanya Balikola pelakunya. Tetapi Paman sudah mengatakannya terlebih dahulu. Saya melihat dengan perlakuanmu terhadap Baliko seperti ini. Berarti di sini kau menuduh Baliko. Apa maksudmu mengatakan bahwasanya saudaramu sendiri yang melakukan itu? Ini adalah putra saya, saudaramu. Tidak mungkin dia ini memiliki niatan buruk, apalagi membunuh ayahmu. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Baliko, sesuai janjimu, katakan yang sejujurnya. Jangan sampai kepalamu terpisah dari tubuhmu. Katakan yang sejujurnya. Baliko, Berdiri. Dan Paman lepaskan terlebih dahulu. pura-pura tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Baliko, berdiri. Apa yang dikatakan Damar, apakah itu benar? Maafkan aku. Maafkan saya. Semua itu memang benar. Lebih keras, Baliko. Semua itu memang benar, saya yang melakukannya, Romo. Kenapa kau melakukan itu? Asal Romo tahu, saya iri di sini, Romo. Ini bagaimana maksudmu? Kakekku, mengapa memberikan kerajaan itu terhadap Pepe? Dan kerajaan itu harusnya dipimpin oleh Romo. Dan hal yang saya takutkan, kerajaan itu akan jatuh kepada Damar. Mendekatlah, Baliko. Saya itu tidak pernah mengajarkanmu seperti ini. Rakasota adalah keluarga kita. Saya tahu, Romo. Semua ini saya lakukan karena saya iri melihat kebahagiaan mereka, Romo. Lalu, apa hubungannya dengan manusia yang meracuni Rakasota? Saya tidak sengaja bertemu dengan salah satu manusia. Yang itu adalah sahabat dari manusia ini. Dan saya merencanakan semua pembunuhan untuk membunuh Rakasota. Saya itu tidak pernah mengajarkanmu untuk memiliki sifat fisik seperti itu. Kau ini adalah anakku. Saya sudah benar-benar ikhlas dan rela jika kerajaan itu harus jatuh ke
tangan dari Dewi Lancarsari. Karena itu adalah adik saya. Dan itu adalah wasiat dari Bapak. Cukup, Paman. Kalaulah di sini ada yang berhak untuk marah, harusnya saya yang kehilangan ayah saya. Karena ulah anakku. Tetapi itu tidak saya lakukan. Ini adalah urusan saya. Itu adalah anak saya. Cukup, Paman. Sadar, dia adalah anakku. Biarkan Damar. Mendekatlah. Semua ini saya lakukan untukmu, Romo. Agar kau menjadi raja, Romo. Saya tidak menginginkan itu. Kenapa, Romo? Sesuai dengan wasiat dari ayah saya. Ayah Dewi Lancarsari. Bahwasanya jika Dewi Lancarsari selamat dari kutukan itu, dan siapapun yang menikahinya ataupun menyelamatkannya, dia berhak untuk memimpin kerajaan itu. Tapi masih ada hak untukmu, Romo. Ya, memang saya memiliki hak yang sangat besar di situ, karena saya adalah keturunan laki-laki satu-satunya. Asal kau tahu. Cukup, Paman. Saya tidak akan melukainya. Cukup, Paman. Cukup. Biarkan Damar. Di kerajaan kita. Kemarilah. Cukup. Saya tahu. Saya akan memberi pelajaran terlebih dahulu. Ingin kau Damar. Kemarilah. Saya akan bertanggung jawab atas semua yang saya lakukan. Asal kau ketahui. Dengan kehilangannya ada dari Lancarsari, Rambatsari, Dewi Rambatsari mati. Dan ayah begitu kehilangan atas kepergian ini. Ayah menangis. Ayah tidak bisa memikirkan ataupun tidur. Tidak henti-hentinya memikirkan mereka. Ditambah lagi, Lancarsari harus dikutuk dalam misinya. Dan di situ bertemu dengan Raka Sota. Begitu terpukulnya ayah, begitu terpukulnya ibu, kakekmu, nenekmu, dan saya ini, saya merelakan semua itu demi membahagiakan kedua orang tua saya. Kenapa kau malah memiliki pemikiran yang picik seperti itu? Karena saya ingin Romo menjadi raja. Kenapa kau serakah seperti itu? Dan saya ingin menjadi raja, Romo. Saya ingin mewarisi tahta itu dari Romo. Jika kau ingin menjadi raja, tunjukkanlah sifat rajamu, bukan seperti ini. Sudah cukup. Di keluarga kita, di kerajaan kita, memiliki aturan. Paman tidak bisa memainkan hakim sendiri. Apalagi ini adalah anak Paman. Setiap perbuatan itu memiliki resiko. Setiap apa yang dilakukan sebagai laki-laki itu harus bertanggung jawab. Walaupun itu adalah anak sendiri. Jika memang dia melakukan pelanggaran ataupun kesalahan yang harus dihukum, saya sendiri yang akan menghukum. Tidak, Paman. Jangan seperti itu. Kalau Paman melakukan ini semua dan memain hakim sendiri, apalagi kepada putra Paman, sama saja Paman melanggar peraturan di kerajaan. Biarkan dia mempertanggungan apa yang dia perbuat di hadapan pengadil nanti. Bagaimanapun juga, dia adalah darah dagingmu, Paman. Sadarlah. Saya tahu
Dia itu adalah anak darah daging saya, putra sematawayang saya. Tapi saya tidak pernah mendidiknya seperti ini. Kenapa? Kenapa kau melakukan itu? Balik kau. Saya Beri satu alasan. Yang di situ kau tidak menginginkan kerajaan. Kenapa? karena saya satu tujuan dengan sahabat. Ceritakan kejadiannya dan apa rencananya. Memang bukan saya yang meracuni Rakasota. Yang meracuni dia adalah sahabatmu. Tidaklah kau bertemu dengannya. Bukankah kau dekat dengannya? Selama tidak berjumpa. Apakah dia sehat? Masih sama seperti Semoga Gusti Allah selalu menjaganya. Panjang umur, rezeki, dan cepat mendapatkan hidayah. Lalu kenapa? Apa kau yang melakukan itu? Apa Atmo bagian dari rencanamu? Balik kau. Atmo yang membesarkan semua ini permasalahan. benar. Berarti di sini kau membawa Atmo ke dalam kerajaan. Itu adalah rencana pembunuhan dari Rakasota. Benar sekali. Dia yang menggoreng permasalahan ini sampai besar. Ya, saya yang membunuhnya, Paman. Jika kau yang melakukan pembunuhan kepada Atmo, kenapa kau tidak langsung saja bunuh balik kau? Sama halnya, Atmo merencanakan pembunuhan terhadap ayahmu. Begitu pula dengan anak saya, Waliko. Dia juga yang merencanakan pembunuhan itu. Paman, anakmu ini, dia masih seumuran denganku dan masih muda. Sudah, Kau tidak malu. Ponakanmu yang begitu muda saja memiliki watak yang begitu bijaksana. Memang, mau sehebat apapun, sekeras apapun menjadi seorang raja, dari kecil saja sudah kelihatan. Kok keturunan seorang raja saja? Harusnya tahta itu turun kepadamu. Kenapa tidak harus turun kepadamu? Karena apa kau tahu alasannya? Sifatmu itu tidak mencerminkan menjadi seorang pemimpin. Kau jangan menjelekkan. Saya tidak menjelekkan. Kau harusnya berubah. sedikit pun di dalam hatiku tidak ada keniatan untuk memiliki kerajaan itu. Ya sudah. Saya pula sebelum kedatangan Dewi Lanjaksai dan Tuan Raja Rakasota, saya sudah diberikan kerajaan itu. Akan tetapi karena saya patuh, karena saya menginginkan kebahagiaan dari orang tua saya menunggu kepulangan Dewi Lanjaksai dari kerajaan itu. Dan kerajaan itu dipimpin oleh orang lain. Saya merelakan itu. Jika kau... Tapi di sini saya akan berdarah dan saya akan mengorbankan nyawa darah saya untuk membela kerajaan saya. Mohon maaf, Paman. Di permasalahan ini, yang paling dirugikan adalah Paman Gana. Dia tertuduh tanpa tahu sebab pastinya apa. Dia adalah korban dari liciknya Atmo. Alangkah baiknya
kita harus meminta maaf Baik, kepada Paman Gana. akan saya lakukan itu. Sebelumnya, saya meminta maaf atas semua tuduhan itu diberikan kepadamu. Gampang atau tidak? Saya tanya pada Saya benar-benar minta maaf. Terutama Karena di dirimu sini- Baliko. Hanya dirimulah manusia yang dikenal oleh Tuan Raja Rakasota. Dan memang benar, manusia sendiri yang meracuni Tuan Raja Rakasota. Saya hanya ingin membela kerajaan saya. Saya hanya ingin menjaga martabat dari kerajaan saya. Siapa yang rela rajanya dibunuh dengan sepicik itu, apalagi oleh manusia. berdirilah. Saya meminta maaf. Ya, sama-sama. Permintaan maaf ini juga berlaku untuk dirimu Baliko. Ngomong. Saya minta maaf. Yang sopan. Dan salam. Ya, semoga Allah menjaga sahabatku di sana sehat, panjang umur, murah rezeki ya. Saya mewakili anak saya. Juga meminta maaf. Dan saya sendiri yang akan memberi hukuman terhadap anak saya. Dan saya berpesan kepadamu. Siapa kamu namanya ini? Ratu Sole. Radu Suli. Jika kau tidak menginginkan kerajaan itu, setidaknya kau tidak mempermalukan didikan seorang raja terhadap anak laki-lakinya. Ya, saya tahu. Paham? Tunggu ora. Dan jika kau tidak berhasil didik oleh ayahmu, didiklah anakmu dengan baik. Saya hanya mengorbankan seluruh hidup saya kepada kerajaan ini. Dan satu lagi, kekerasan tidak merubah sifatnya. Pelajari adab, jangan disiksa. Dia akan membunuhmu jika dia merasa tersakitan disiksa olehmu. Paham? Didiklah dengan baik. Bukan disiksa, bukan dipukuli. Mental dia kena. Nanti dia sudah tua nginjak mukamu nanti. Nah, betul. Jangan mengajari ayah. Udah. Udah mau kok. Kau sedang dibela agar kau selamat. Selamat. Siapa? Baliko. Namanya bagus. Ganteng wujudnya. Dari golongan Kau Baliko. akan mendapatkan hukuman sesuai peraturan dari kerajaan. Kurang apa? Baik. Kau ini mulia. Kau itu cucu seorang raja. Namamu saja udah baik banget, bagus banget. Jah. Ya elah. Ngangkat. Ya Pak. Apa akan melakukan hal yang lebih dari ini? Saya tidak pernah takut. Saya hanya mengingatkan. Iya. Semoga kita tidak berjumpa lagi. Jangan sakiti dia, Suli. Aja melas lah. Mengenai hukuman apapun nantinya dalam kerajaan, saya akan menerimanya. Biarkan hakim yang memutuskan itu. Karena di situ ada hakim kerajaan. Baiklah. Jika pengen jadi seorang raja, naiklah kaki sendiri, jangan menginjak. Ya. Yang niatnya jadi tuan raja, sekarang jadi babu. Yang niatnya jadi tuan raja, sekarang jadi tahanan. Paham, Baliko? Paham ora? Ngangkat. Udah. Sekali lagi, saya meminta maaf. Dibawa pulang itu yang baik, Suli di Baliko. Damar, Nah, ibumu dari Baliko. mari kita hakimi putra saya. Kok kayaknya ke barat-baratan hidungnya mancung. Mau bagaimanapun, hukuman yang pantas bagi pembunuh raja. Kau tak perlu membelanya. Kau tak perlu memperkecil hukuman itu. Saya serahkan semua ini pada pengadil, Paman. Maafkan saya. Pulanglah. Terima kasih. Kamu nanti Sudah, baik. Assalamualaikum. jangan. Udah polanya. Ingat pesanku tadi. Apa tunggu. Kamu jangan ikut jangan nakal ya. Jalannya terus ini lainnya.
Paman, saya benar-benar meminta maaf padamu atas semua masalah yang terjadi di jalan sana. Alhamdulillah, Damar. Saya tidak pernah menyesali apapun sakit yang pernah saya terima. Namun saya selalu bersyukur dengan adanya ini mengandung banyak sekali pelajaran bagiku. Dan bagimu tentunya, Damar. Ya, Paman. Dan pagi hari ini saya menyaksikan sendiri sosok orang raja ada di depan saya. Allahumma amin. Amin. Saya sungguh jauh dari kata layak sebagai seorang raja. Alah, jangan. Baiklah, Paman. Saya harus mendampingi paman saya. Harus Sule. Jaga dia baik-baik. Damar, takut adu perasaan di sana. Baik, Paman. Mana? Terima kasih. Mainnya jangan sama Pak. Gimana mas? Jadiannya mas? Menang mas perangnya mas? Waalaikumsalam. Kepingin buat ikan sama si Firman, Paman Gadang. Terima kasih, Paman. Kamu belum tahu ikan canga sih. Seneng kan sama sih dia, Bang. Nyebok menawa. Senengnya manuk, Bang. Marah. Iya, masuk tahu ikan dulu. Kayak kok. Senengnya murek. Kalau jago kayak sokun. Masuk bentar. Balik kok ngening. Kalian bocah nakal banget ya. Tapi enggak wujudnya. Ya enggak ada. Mancung dari barat sih. Kan hanya belum nyolongnya apa? Manuk. Berarti gimana sih ceritanya? Aduh. Alhamdulillah teman-teman, semuanya bisa terkonsep dengan rapi. Ya itulah, mau seberapa hebatnya bermain dengan api, setidaknya ya kena panas lah kalau nggak keselobot ya Bang. Seromong. Karena raya semromong kembringet kok. Ya keseromong tuh berasannya kayak mas ini keselombot gitu. Ya itu teman-teman, kesimpulannya dari permasalahan ini ya, terkadang ambisi dan murkanya untuk mendapatkan Sesuatu. sebuah jabatan, kita buta terhadap saudara-saudara kita. Namun ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menyakitkan diri kita sendiri. Kita menghalalkan segala cara gitu ya. Padahal kalau kita mengerti rumus dunia, ya seberapa lama sih kita hidup di dunia? Mau sekuat apa sih kita mengumpulkan dunia, ujung-ujungnya ditinggal? Ya. Padahal kalau tahu, semakin banyak harta yang kita punya, semakin berat hisapnya loh. Iya betul. Ya ada orang yang paling Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Rabbil alamin. mohon maaf Don, dulu ini saya menyentuh bagian Hanya kalau kontrol, Bang. Apa yang kau lakukan? alah orang yang hoki dari orang. Tangik. Raja Biru itu sudah cekak sama kita, Bu. Ambil baterai. Kalau maafan teman saya, Alhamdulillah kisah. Rencana yang sudah kami persiapkan semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tentunya. Walaupun di sini sebenarnya sebelum Kisanak datang ke tempat ini ada beberapa kendala yang itu bisa saja menggagalkan rencana kita. Tapi alhamdulillah di sini berkat kerja keras Patih dan Damar semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita. Alhamdulillah. Patih Dharma Wulung, bukan Patih Damar. Patih dan Damar. Patih Dharma. Dan Damar. Kupingnya. Sebenarnya Banyak makan ikan. kami para sahabat yang lain setelah Kisanak sampai di tempat ini itu kami sudah merasakan cemas yang sangat luar biasa di sana. Karena saya sudah mengetahui berapa banyak pasukan yang sudah disiapkan oleh Ratu Solih dan kau hanya datang berenam. Tidak ada para sahabat yang lainnya mengikuti Kisanak semuanya. Dan di situ satu rencana yang itu kami sebagai senjata utama malah belum kami dapatkan. Kami di situ benar-benar merasakan kecemasan. Tapi untung saja
di waktu-waktu yang genting, dan Tuhan memberkati itu semuanya. Tuhan mengijabah doa kita semuanya, dan juga Tuhan mengulur waktu untuk melakukan peperangan ini. Luar biasanya, janjian jam 2, datang jam 5 dengan alasan kita kira-kira hanya mainan, nggak niat berperang. Justru waktu 2 jam itu Patih dan Damar lagi kelimpungannya mencari si Baliko. Padahal kita sampai sini tuh paniknya minta ampun Tuhan. Patih, Tuhan Badun bilang. Bilang datang, si itu datang. Iya, si Dewi Langgarsari. Kita langsung mapan di pojokan sana. Siap, dan nanti langsung saya siram es batu. Mas, Apakah itu kebetulan? tidak. Tentunya Itu adalah sebuah takdir yang sudah dituliskan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, perpecahan di dalam saudara yang sudah kita bangun ini dapat kembali kita perbaiki di sana. Benar sekali, Mas. Dan setelah selesainya permasalahan ini, kita harus menyusun rencana lain untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di desa Sambo. Iya. Ropinya. Bagaimana? Ropinya sedang melakukan sebuah penyerangan. Apa yang terjadi sebenarnya? Kami tidak mengetahui. Belum dikasih tahu. Seperti ini Tuan Bilo. Jadi kita sudah menemukan kelemahan dari siapa ya? Selak Marong, yaitu berupa mustika yang berupa cincin. Itu sudah saya ketahui. Nah, semalam itu si Ropinga yang mana itu sudah memiliki dendam kepada Selak Marong. Dia itu mengajak kami karena waktunya tidak tepat, karena kami harus berhadapan dengan Raja Suli. Akhirnya si Ropinga itu berangkat sendiri ke Gua Tumpang dan berniat menyerang Gua Tumpang sendiri bersama temannya 2 orang. Astagfirullahaladzim. Tapi tenang Tuan Bilo. Mereka sudah mendapatkan bantuan dari Raja Batas ya Mas Ganang yo. Iya itu. Ya, mungkin saja kita tidak diperbolehkan untuk memiliki pemikiran yang buruk terhadap mereka. Yang harus kita lakukan adalah mendoakan yang terbaik agar mereka benar-benar bisa menjalankan rencananya sesuai apa yang sudah disiapkan oleh wanita itu. Pasti Tuan Tunggu Bilo, pasti kami mendoakan. Tapi yang saya ketahui dan informasi yang saya dapatkan, Selak Marong adalah sesosok makhluk yang begitu dahsyat luar biasa. Dan dari informasi yang didapatkan banyak makhluk, Selak Marong tidaklah memiliki kelemahan. Tetapi informasi yang kami dapatkan, kelemahan dari mustika itu adalah kelemahan yang dibuat oleh sang gurunya Selak Marong. Ya, saya juga mendengar hal itu, tetapi mustika itu hanya dimiliki oleh sang guru. Masih dalam peperangan. Masih? Iya, Mas. Tapi itu insya Allah masih aman. Nanti kita nusul ke sana, nggak apa-apa. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keri yang tekane. Lah aku ya kerian. Iya. Salaman orang itu dikasih gambarin aku. Beli. Bagaimana Martaji? Ya tidak lain tidak bukan anane nyomar ngene. Ki ya arep ngomong karo putu-putu mumpung hilangane kene ya. Arep minta pendapat. Bagaimana? Apa yang ingin kau sampaikan? Begini, Raja Bilo. Aku tangwe, Bro. Kira-kiranya gane saya ngarahkan ada kasota. Hah? Oh yang? Berapa ini mah Yang? Saru, kira itu. Hah? Tulang yang? Ale lagi ngomong. Bagaimana? Menurut Seperti ini, Martaji. Aduh, ya. cocokannya kan. Emperan ya. Izinkan saya yang menjawab. Pak Onjeluk pendapat diet. Astagfirullah. Seperti ini Martaji. Gunung Randa pahalane kan besar itu. Tidak ada salahnya jika kau memang berharap
untuk mendapatkan cinta ataupun hidup bersama putri dari Dewi Lanjarsari itu, akan tetap yang namanya jodoh, Ya pokoknya nyadar. mati itu sudah ditentukan dan dituliskan. Ya, kau memang menginginkan untuk bisa hidup bersama itu, tapi belum tentu Dewi Lanjarsari juga menginginkan untuk hidup bersama denganmu. Itu halus. Yang ngampurane yang Martaji, anu belum habis 1000 dinanya, jadi ya nanti dulu Ya, lah. kan dipertanyaan oleh. Soalnya sedulur-sedulur yang lain bisa tujuh. Ya, jika memang kau memiliki tujuan itu, kau tentunya memiliki langkah-langkah tersendiri untuk mendekati. Itu. Jika memang nantinya Putri Dewi Lanjarsari itu menginginkan untuk hidup bersamamu, kami sebagai saudara hanya bisa mendoakan yang terbaik. Begini yang, ini Tuan Raja Donggobilo pun lama sekali tidak memiliki istri sebetulnya. Lebih pantasnya kalau Tuan Raja Donggobilo bersama Putri Lanjarsari itu cocok. Putri dan Raja, bukan putri dan kaki-kaki. Udah. Nggak cocok. Kedewasaan. Bukan masalah. Mengobati sing jenenge. Baiklah di sana. Baik, Bang Raja Donggobilo. Jika memang Bukan. temanmu yang sedang Coba. terserah dia mau sama saya. Alangkah baiknya saya juga memerintahkan persahabat yang lain untuk melihat kondisi di sana. Baik Tuan, bilang nanti saya jalan menyusul ke sana. Lumayan jauh jaraknya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakar dengan Memper kan itu di. Ora cocok ora yang. Ngapa sih Gun? Marta, jerep ngararan dan era kasoto jere. Ini jenenge. Siapa? Kelihatan main kan. Randane Milih-milih. Raja Rakasota. Yang Assalamualaikum. Sing jenenge Randa. Balane akeh. Nulungan ada siapa yang? Ya yang kane. Nyong arah Randane. Tapi Soto kaya lanjut. yang ngampurane yang. Ngaca yang ngaca. Ngampurane yang. Sing anak keudurikan nulung Randa. Sing anak Randa nulung ngiri. Ngaca yang ngaca. Anu sugihan kana maksudnya. itu apa lu beberapa hari yang kasihan bu lu malah jeneng mesti petengi. Pikirannya mesin banget ya Jin. Jaluk pendapat lu kena sedulur kabeh pada. Siapa yang setuju? Lu ana sari bareng melo kaya kocang jebol. Waduh. Temenan belum bu? Lumayan gue emang tadi rada nyaran. Arit. Iya. Ya cuma datang. Tidak orang. Iya. Ngarep kon turun nang Risbon sih yang. Perlara wake. Iya. Ya setuju. Nang kana gelem kan. Ya lu ngomong apa-apa. Iya. Lara ati. Cekakin harapan. Tapi aku lara mau gue. Yo. Saya gimana dong saya kayak gitu malah. Ya wis lah, nyong arep malah jaluk izin karo liyane maning. Gercep satu. Yo enggak. Iya. Si Mandan Hal babagan Randa tuh licin. Kokoke lagi butuh sosok ibu. Aduh, ide. Lu. Assalamualaikum. ya itu kata disit. Satu badan. Kayak kakimu kayak. Ini selesai Mas. Mau kok gede mau dalam ini mau kenal kalau dari kayak apa? Apa kayak gitu. Kayak Martaji, duduk kayak Martaji. Iya, rumah bu kayak. Kalau usah kota cuma jalan gitu aku. Kita nusul ke sana dulu. Iya. Asyik, Bang. Pemaning.